Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktu sebentar. Saya Ya, murid dari siswa Mandua Kota Padang. ya. Diberikan tugas oleh guru bimbingan konseling untuk membuat video terkait tentang profesi. Jadi, Oke, silakan. Nah, jadi berkenankah Bapak untuk menjadi narasumber saya dalam membuat video? baik, baik. Kebetulan profesi saya adalah PNS. Saya Melki Irwandi. Mulai perkenalan dengan Ananda. Para Febrian. Oke, silakan. Ada apa yang mau ditanyakan? Jadi pertanyaan pertama saya adalah, menurut Bapak pribadi, apa itu definisi dari PNS? Oke. PNS itu merupakan sebuah profesi yang diatur dalam undang-undang, karena PNS merupakan profesi tentang salah satu itu ya, dari pemerintahan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana PNS itu merupakan singkatan dari Pegawai Negeri Sipil, yang artinya merupakan warga negara Indonesia yang diangkat menjadi pegawai ASN dengan syarat-syarat tertentu, dan diangkat dalam profesi yang tetap untuk menduduki satu jabatan dalam pemerintahan. Kira-kira seperti itu definisi dari PNS. Oke. Ya, Jadi pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Bapak untuk menjadi seorang PNS? Apakah Bapak didorong oleh keluarga atau kemauan sendiri untuk menjadi seorang PNS? oke. Kalau mengenai dorongan itu merupakan ada histori ya. Di awalnya dahulu adalah belum ada keinginan untuk menjadi PNS. Cuman mengikuti untuk menjadi lowongan, dapat rezeki, lulus di PNS. Cuma dorongan utamanya adalah gini. Profesi PNS adalah profesi yang bertujuan untuk mengayomi, memberikan pelayanan di bidangnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan terkait dengan dorongan orang tua tadi, orang tua sangat mendukung dan mensupport saya pribadi untuk menjadi seorang PNS. Ya, Berarti orang tua Bapak sendiri sudah tahu dan bahkan menyupport Bapak untuk menjadi seorang ya, PNS. ya, ya, sangat sangat mensupport sekali. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Dari berbagai pekerjaan yang ada, mengapa Bapak ingin mengambil bagian analis kimia dari PNS tersebut? Oh gitu. Oh, nah ini cerdas nih. Jadi sudah tahu profesi saya sebelumnya ya. Ya. Oke. Gini, saya bekerja di Barisan Industri Padang di bawah Kementerian Perindustrian, di mana Barisan Industri Padang itu adalah salah satu balai riset, ya. Tupoksinya adalah balai riset dan balai pengujian. Jadi basic ilmu saya sebelumnya di awal masuk PNS adalah analis kimia. Nah, karena analis kimia tersebut, formasi pengangkatan CPNS pada saat saya mendaftar itu ada formasi analis kimianya. Makanya dari itu posisi saya di PNS adalah sebagai analis kimia, khususnya di laboratorium Barisan Industri Padang. Terus, apakah Bapak punya alasan khusus untuk menjadi seorang PNS? Ya, alasan khususnya secara pribadi adalah, ini secara umum ya, setiap orang pasti seperti itu, adalah memiliki pekerjaan tetap dan ada jaminan di hari tua. Itu alasan khususnya. Namun setelah mendalami tadi, seperti saya bilang, adalah memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat di bidang pekerjaan saya, khususnya di Baristan, yaitu pelayanan di bidang jasa industri. Lanjut pertanyaannya. Hmm. Bagaimana perjalanan pendidikan yang Bapak lalui untuk menjadi seorang PNS? Kalau untuk pendidikan menjadi seorang PNS, alhamdulillahnya saya setelah tamat SMA saya udah jadi PNS. Langsung jadi PNS. Langsung jadi PNS. Cuman setelah jadi PNS saya melanjutkan pendidikan. Alhamdulillah saat ini setelah berijazah sarjana S1. Jadi PNS bisa dari SMA, D3,
S1 atau sarjana, S2, dan juga dengan sampai S3. Berarti setelah tamat SMA Bapak langsung PNS, baru melanjutkan jenjang Iya, pendidikan selanjutnya. benar. Pertanyaan selanjutnya, Ya, apa pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak selama mendalami profesi ini? pengalaman yang paling berkesan adalah di PNS kita pertama ilmu, yaitu mengenal sistem jenjang-jenjang pemerintahan dan bagaimana pemerintahan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dari berbagai bidang, khususnya di barisan adalah bidang jasa industri, memberikan penyuluhan sampai ke daerah di seluruh Indonesia. Dan itu pengalamannya. Jadi sebelumnya saya belum pernah mengenal bagaimana kultur budaya di berbagai daerah. Dengan jadi PNS ada dinas-dinas memberikan penyuluhan sehingga sampai ke daerah dan mengetahui apa keluhan-keluhan dari masyarakat. Dan ada satu lagi pertanyaan yang yaitu dari beberapa bulan lalu kita kan Ya. telah dilanda oleh virus corona. Ya, Jadi menurut pandangan Bapak sebagai seorang PNS, adakah perbedaan signifikan sebagai Bapak sendiri sebagai PNS sebelum dan sesudah pandemi? oh tentu. Pandemi COVID-19 atau COVID-19 sangat berdampak terhadap kinerja kami sebagai PNS. Yang pertama adalah dari segi waktu kerja. Dari beberapa bulan yang lalu, awalnya waktu kerja itu hanya 75%, selanjutnya 100%, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan di kantor itu sangat terbengkalai dan target-target kantor setiap tahunnya juga terbengkalai. Sekarang juga selama pandemi ini banyak pelayanan-pelayanan kepada masyarakat juga terhenti karena dikhawatirkan adanya penyebaran virus baik dari kita yang melakukan ataupun dari daerah tersebut. Jadi pelaksanaan prokes atau protokol kesehatan saat ini sangat diutamakan untuk menjaga penyebaran COVID-19 selama pandemi ini. Namun itu tetap kita melaksanakannya sesuai dengan aturan dari pemerintahan pusat. Pertanyaan terakhir, lalu apa yang harus dilakukan seorang siswa seperti saya sendiri untuk menjadi seorang PNS? Dan jika seandainya Bapak tetap menjadi seorang PNS sampai 5 tahun ke depannya, apa prospek kerja yang Bapak miliki? Oh gitu. Pertama gini, khususnya untuk Anda yang masih pendidikan di MAN ya, Ya, untuk menjadi PNS, pertama gini, PNS itu punya banyak profesi, punya banyak jurusan. Jurusan apakah yang akan Anda tuju? Nah, itu harus fokus ke sana. Terus selanjutnya, sekarang ini untuk formasi PNS, pemerintah pusat dan Pemda saya perhatikan itu mengacu pada formasi. Nah, biasanya formasi yang diterima saat ini adalah D3 dan S1. Untuk itu selanjutnya pertama adalah lanjutkan pendidikan sampai kuliah, usahakan sampai kuliah dengan jurusan yang diminati. Insya Allah nanti formasinya akan ada di kebutuhan CPNS yang akan datang. Selanjutnya tadi apa terakhir? jika seandainya prospek. Bapak prospek. Mengenai prospek kedepannya, ya jenjang PNS itu diatur menurut undang-undang, menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Namun prospek kedepannya selama 5 tahun, saya akan tetap melaksanakan profesi PNS sebagaimana layaknya seorang PNS dalam memberikan pelayanan dengan tidak melanggar satu aturan apapun dan berusaha bekerja seoptimal mungkin. Oke. Baiklah, terima kasih atas kesediaan Bapak sebagai narasumber saya dalam membuat video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Semoga sukses selalu. Ya. Adik. Pas 10 ini. Sebelum ini sama itu. Iya.